Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang saya hormati, selamat datang di Pondok Pesantren Al-Qanaah. Alhamdulillah, pagi kesempatan ini saya mewakili dari Pondok Pesantren Al-Qanaah sedikit akan menceritakan tentang profil Pondok Pesantren Al-Qanaah. Pondok Pesantren Al-Qanaah adalah sebuah pondok ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di tengah-tengah Gresik, Kota Baru. Pondok Pesantren Al-Qanaah didirikan oleh seorang ulama, seorang pendidik sejati, yaitu Kiai Haji Subhan Khotib. Beliau adalah seorang guru sejati yang selama hidupnya diwakafkan untuk mendidik, menyiarkan ilmu agama. Pondok Pesantren Al-Qanaah berdiri pada tahun 2000, didirikan oleh Kiai Haji Hadirin. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Gontor, juga alumni Pondok Pesantren Tebuireng. Pada saat awal didirikan, Kiai Haji Hadirin mendirikan Masjid Al-Qanaah. Tapi Allah berkehendak lain. Sebelum berkembang, beliau sudah diambil oleh Allah. Dia meninggal tahun 2001. Setelah itu diteruskan oleh adiknya, yaitu Kiai Haji Subhan Khotib. Mulai tahun 2001 sampai 2006 terjadi kekosongan. Tapi alhamdulillah tahun 2006 kita rintis dengan beberapa kegiatan istighosah, pengajian, meskipun pondok itu yang belum jadi, hanya sebuah masjid yang belum sempurna. Tapi dengan takdir Allah, pada tahun 2010 alhamdulillah kita diberi hadiah oleh pemerintah untuk mendirikan SMP Islamikon. Dari tahun 2010 itulah maka pondok ini mulai berkembang dengan masuknya Kiai Haji Robah Maksum yang dulu adalah Bupati Kota Gresik. Mulai tahun 2010 SMP terus berkembang. Alhamdulillah pada tahun 2014 kita bisa mendirikan SMK Islamikon. SMK Islamikon didirikan dengan dua bidang keahlian, yaitu bidang keahlian otomotif dan bidang keahlian akuntansi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tahun itu alhamdulillah kepercayaan masyarakat terus bertambah sehingga keberadaan Pondok Al-Qanaah mulai dikenal di masyarakat. Sehingga mulai tahun 2019 alhamdulillah kita bisa mendirikan asrama Pondok Pesantren Al-Qanaah, dan asrama itu terus berkembang dan santri awal yang masuk alhamdulillah sudah ada, sampai sekarang sudah ada 30 santri yang menetap. Sehingga Yayasan Pondok Pesantren Al-Qanaah mempunyai dua lembaga, yaitu SMP Islamikon, kemudian SMK Islamikon, dan Pondok Pesantren Al-Qanaah, yang semuanya itu berazaskan Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengembangkan
dasar-dasar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun berdiri di tengah-tengah hegemoni, di tengah-tengah percampuran di perumahan Gresik, Kota Baru. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita pada saat ini masih diberi Allah kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita masih diberi Allah kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Banyak hal, banyak amal yang bisa kita lakukan, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di antara amal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah bersedekah di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi sebagai suri tauladan kita. Beliau mencontohkan akhlak yang luar biasa, yaitu kedermawannya. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kedermawan beliau seperti angin yang berembus. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa idarisul Quran, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawannya semakin menjadinya di saat Ramadan, apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan malaikat Jibril menemuinya setiap malam bulan suci Ramadan, dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Maka Rasulullah SAW benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berembus, sehingga dimanapun manusia berada akan mendapatkan kedermawan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, di antara amal yang dianjurkan di dalam musim Ramadan adalah memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi khair annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Ma'asyiral muslimin, itulah beberapa hal, contoh anjuran kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Bersedekah di bulan suci Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana bulan suci Ramadan adalah bulan bersedekah, maka ma'asyiral muslimin, ketika kita diberi rezeki oleh Allah, mari kita berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Saya yakin dengan bersedekah, maka bukannya harta kita berkurang, dan insya Allah Allah akan memberikan berkah di harta-harta kita. Karena bulan suci Ramadan bulan yang mulia, bulan yang suci, dan bulan dilipat gandakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, marilah di bulan suci ini kita memperbanyak amal ibadah, terutama kita bersedekah kepada tetangga kita yang kurang beruntung, kepada orang-orang miskin,
atau kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'azal muslimin, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi oleh hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan suci Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan penuh kebaikan. Pada akhirnya kita setelah lepas dari bulan suci Ramadan, kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas man thala umuruhu wa hasuna amaluh. Barang sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi panjang umurnya dan bagus amal kebaikannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak pada kaum muslimin, marilah kita renungkan, kita fikirkan generasi-generasi yang akan datang. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, tempat yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk anak-anak dalam usia belajar adalah pondok pesantren. Kenapa demikian? Karena pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan. Di situ anak-anak kita ditempa dengan pembiasaan-pembiasaan, dengan akhlak-akhlak para salafus soleh, ditempa dengan kebiasaan-kebiasaan akhlak-akhlak yang mulia, ditempa dengan karakter-karakter yang mulia. Setiap pondok pesantren, saya yakin, akan membiasakan sholat berjamaah, akan membiasakan sholat malam di malam hari, akan membiasakan mengaji Al-Quran, akan membiasakan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Maka disitulah tempat yang terbaik untuk anak-anak kita untuk mencapai tujuan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka saya mewakili semua, mewakili dari pemegang amanah pondok pesantren, saya mengajak, mari anak-anak kita didik, kita letakkan di pondok pesantren. Agar apa? Agar ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, anak-anak kita tidak menjadi beban kita, malah anak-anak kita bisa mendoakan kita, bisa menggembirakan kita ketika kita sudah di alam barzakh nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa, ayo mondok di pondok pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.